Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 3. Simaklah wacana berikut. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Benda-benda yang terbuat dari kertas adalah buku, tisu, gambar presiden, dan lain-lain. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Pendapat Udin adalah setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Pendapat Siti adalah, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas adalah gunakan kertas pada kedua sisi kertas. Menggunakan kertas daur ulang, mengurangi penggunaan tisu, menggunakan buku tulis lama yang halamannya belum terpakai. Kamu telah menyimak wacana yang berjudul Kertas di Sekitar Kita. Sekarang, ayo kita cari tahu arti kata berikut. Selulosa. Artinya, selulosa adalah karbohidrat kompleks atau polisakarida yang ditemukan dalam struktur dinding sel semua tumbuhan. Lunak artinya lembut, empuk. Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp artinya bubur kertas. Contoh kalimat yang menggunakan kosakata tersebut adalah
Selulosa ditemukan dalam jumlah besar di hampir semua tanaman. Singkong akan menjadi lunak setelah direbus. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Ibu membuang ampas kopi ke tempat sampah. Pulp merupakan bahan dasar pembuat kertas. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi lagu teka-teki diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Mari perhatikan gambar berikut. Apa saja pohon yang bisa digunakan menjadi bahan dasar kertas? Yang pertama, pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Dari 3 pohon di atas, manakah pohon yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang untuk benda bermacam-macam. Apakah kamu sudah mengenal beragam alat ukur? Mari kita lihat gambar dan apakah nama benda tersebut? Yang pertama adalah meteran roll. Yang kedua, meteran saku. Dan yang ketiga adalah meteran pita. Macam-macam satuan panjang adalah meter, sentimeter, kilometer, desimeter. Alat ukur untuk mengukur benda-benda adalah tinggi badan. Alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Panjang lingkar pinggang, alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Panjang meja di kelas, alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Panjang lompatan teman kelompok, alat ukur yang digunakan adalah meteran roll. Lebar papan tulis di kelas, alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Panjang halaman sekolah, alat ukur yang digunakan adalah meteran roll.